Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 6 Agustus 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pelabuhan penyeberangan Amahai Ina Marina Masohi sepi aktivitas. Pelabuhan penyeberangan Amahai di kawasan pantai Ina Marina, Kota Masohi, Maluku Tengah, sepi dari aktivitas. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 6 Agustus 2025 sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, pelabuhan nampak lengah dari hiruk-pikuk kesibukan. Tak ada antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tak ada petugas di bagian penjagaan gapura masuk pelabuhan. Pintu kantor nampak terkunci, ruang loket juga tak ada petugas yang berjaga. Deretan jalan masuk keluar ke arah jembatan sepi dari aktivitas. Salah seorang warga sekitar pelabuhan, Rita Effendi, 31 tahun, yang ditemui tribunambon.com menyatakan bahwa tidak ada aktivitas pelabuhan sejak beberapa hari belakangan ini. Dikatakan jadwal operasi kapal feri setiap harinya pukul 2 siang. Sementara itu, penanggung jawab pelabuhan penyeberangan Amahai di Ina Marina, Izak Sopacua, mengatakan kapal feri sementara docking sejak tanggal 28 Juli lalu. Ia menyatakan belum diketahui jadwal pasti operasional kapal feri akibat docking yang terjadi.
Informasi berikutnya, Tribuners demo di DPRD, IMM Buruh menyebut Bella Sophie pentingkan kecantikan dibanding urus rakyat. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Kabupaten Buruh melakukan aksi unjuk rasa terhadap salah satu anggota DPRD Buruh dari fraksi Nasdem, Bella Sophie, Rabu 6 Agustus 2025. Aksi itu berlangsung dengan rute panjang, dimulai dari depan Universitas Iqra Buruh, melewati pasar, Simpang 5, dan berakhir di depan gedung DPRD Kabupaten Buruh. Ketua Koordinator Aksi Arin Burugana menjelaskan, istri Daniel Rigan itu diduga telah melanggar kode etik karena jarang hadir dalam rapat serta tidak masuk kantor selama beberapa bulan terakhir. Artis ibu kota itu tampak hanya mementingkan persoalan kecantikan dibanding mengurus rakyat. Arin menegaskan bahwa IMM Buruh menuntut klarifikasi dari Dewan Kehormatan DPRD serta Ketua DPRD Kabupaten Buruh. IMM mendesak agar Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Buruh menjalankan fungsi pengawasan internal secara tegas dan terbuka kepada publik agar tidak terjadi pembiaran terhadap ketidakdisiplinan anggota dewan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Buruh. Kami dari Lembaga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Buruh, kehadiran kami di kantor DPRD Kabupaten Buruh ini guna untuk menyampaikan beberapa tuntutan yang menyangkut dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD fraksi Nasdem daerah pemilihan dapil 2, saudari Bella Sophie, karena beliau diduga telah melanggar kode etik dan tata tertib sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Buruh dengan tidak pernah hadir di kantor dan tidak pernah ikut serta dalam rapat paripurna dan rapat-rapat penting lainnya. Makanya hari ini kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hadir untuk mempertanyakan kepada Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Buruh dan Ketua DPRD Kabupaten Buruh, karena menurut saya juga menduga bahwa selama ini Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Buruh mencoba untuk melindungi anggota DPRD fraksi Nasdem tersebut. Masyarakat mau menyampaikan aspirasi di mana? Betul kasih teman-teman. Aksi kami dan cinta, Kupolo dan cinta yang selama ini diinjak-injak oleh orang-orang diktator yang hanya mementingkan sinyal, menampung segala macam bentuk aspirasi dari masyarakat. Lalu ketika hari ini beliau tidak ada di kantor, lantas masyarakat mau menyampaikan aspirasi di mana? Betul kasih teman-teman. Aksi kami dan cinta, Kupolo dan cinta yang selama ini diinjak-injak oleh orang-orang diktator yang hanya mementingkan sampai kantor DPRD ini dijadikan marketing domestik, lipstick dan skincare. Saudara-saudara, betul kasih. Nah, dia malah sibuk dengan aktivitas konten kreatornya mempromosi lipstick dan domestik aspirasi dari masyarakat. Lalu ketika hari ini beliau tidak ada di kantor, lantas masyarakat mau menyampaikan aspirasi di mana? Betul kasih teman-teman. Aksi kami dan cinta, Kupolo dan cinta yang Simak ini 3 program unggulan Polres Buruh menuju Indonesia Emas. Polres Buruh terus berinovasi dalam mendekatkan diri kepada masyarakat melalui 3 program unggulan yang kini menjadi fokus utama di bawah kepemimpinan AKBP Sulastri Sukijang.
Ketiga program tersebut adalah yang pertama polisi mengaji, kedua polisi melayani dengan hati, dan yang ketiga polisi sahabat tani. Humas Polres Buru Aibtu MYS Jamaluddin menyampaikan bahwa program ini sudah aktif dijalankan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Polisi Mengaji merupakan program pembinaan spiritual masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, melalui kegiatan mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Bahkan Polres Buru telah menginisiasi pembentukan kampung mengaji di 2 lokasi, yakni di BTN Tatanggo dan Kampung Buru. Program kedua, polisi melayani dengan hati, menekankan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, melalui program polisi sahabat tani, jajaran Polres Buru berupaya membantu masyarakat dalam sektor pertanian. Fokusnya adalah memanfaatkan lahan kosong yang ada untuk ditanami demi meningkatkan ketahanan pangan lokal. Ketiga program ini mendapat apresiasi dan diharapkan dapat terus berjalan secara konsisten sebagai bentuk sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun daerah yang aman, sejahtera, dan religius. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Polres Buru catat 368 pelanggaran lalu lintas selama Juli, helm jadi masalah utama. Selama bulan Juli 2025, Polres Buru mencatat 368 pelanggaran lalu lintas di Kota Namlea.
Hal itu disampaikan langsung oleh Humas Polres Buru, Aibtu MYS kepada Tribunamon.com Selasa 5 Agustus 2025. Dikatakannya jenis pelanggaran yang paling dominan adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, diikuti dengan pelanggaran kelengkapan kendaraan seperti plat nomor dan STNK. Lebih lanjut, Jamaluddin menegaskan bahwa pihak kepolisian akan berpatroli rutin di titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas. Patroli tersebut akan digelar setiap hari pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan juga pada jam-jam padat aktivitas masyarakat. Untuk itu, ia mengimbau bagi seluruh pengendara agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas, termasuk mengenakan helm, membawa kelengkapan kendaraan, dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama.
Sampah menumpuk di jalan menuju Polres Buru, sapi ikut mencari makan. Kondisi memprihatinkan terlihat di sisi jalan Bayangkara, tepatnya di jalur menuju kantor Polres Buru, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Selasa 5 Agustus 2025. Pasalnya di area tersebut terdapat 4 titik pembuangan sampah yang terlihat cukup jorok karena banyak sampah yang menumpuk. Pantauan tribunabon.com pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, Selasa 5 Agustus 2025, menunjukkan tumpukan sampah didominasi oleh kantong kresek, botol air mineral, dan limbah rumah tangga. Selain itu, di antara tumpukan sampah tersebut terdapat beberapa ekor sapi yang sedang mencari makan. Pemandangan ini menggambarkan buruknya sistem pengelolaan sampah di area tersebut. Pak Suhardi, seorang tukang ojek yang setiap hari melintasi jalan itu, mengaku bahwa wilayah tersebut memang tidak memiliki tempat pembuangan sampah resmi. Menurutnya, pembakaran sampah di lokasi tersebut dilakukan sebagai upaya darurat membersihkan lingkungan. Namun hal itu juga menimbulkan risiko, terutama saat musim kemarau. Dijelaskan bahwa kondisi seperti ini sudah berlangsung lama dan tidak banyak mendapat perhatian. Warga sekitar hanya bisa bertindak semampunya tanpa dukungan fasilitas dari pemerintah. Baginya, keberadaan tumpukan sampah di jalur menuju institusi kepolisian ini seolah menjadi ironi tersendiri kalau tidak dibersihkan secara berkala. Karena kawasan menuju institusi penegak hukum itu terlihat kumuh dan tak terurus. Dari Pulau Buru kita ke Maluku Tenggara, Tribuners, gabung 3 komoditas perikanan, embal kalori siap jadi primadona oleh-oleh khas K. Tim riset Berdikari Politeknik Negeri Tual atau Polikan memperkenalkan embal kalori sebagai produk teranyar di pertengahan tahun 2025. Embal kalori merupakan produk gabungan pangan lokal embal atau singkong dengan 3 komoditas perikanan. Produk ini ditargetkan menjadi primadona dan salah satu oleh-oleh khas Kepulauan K yang bakal digandrungi pelancong. Ketua Tim Riset Inovasi Berbasis Potensi Daerah Polikan, Ismail Marasabesi, mengatakan
Produk ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pangan lokal, baik dari segi nilai gizi dan nilai ekonomi. Lebih lanjut, dirinya menuturkan istilah kalori pada produk embal kalori merupakan singkatan dari kerang Masigner Atactoidea striata, cacing laut laor atau laur, Perineris cultivera group, dan rumput laut atau Uchema chotoni. Embal memang kaya akan karbohidrat dan mengenyangkan, kata dia, tapi minim gizi dan protein. Oleh karena itu, tim mencoba menggabungkan dengan karang masmur, mengandung antioksidan, laur atau laur kaya protein, dan rumput laut yang kaya akan serat dan mineral menjadi embal kalori. Pencinta alam, jadi biar agak santai. Yang langsung memberitahu program ke masyarakat di daerah, termasuk UMKM, teman-teman di sekitar maupun di lembaga-lembaga lain. Nah, memang sebenarnya sudah cukup banyak sebenarnya ada di kampus, tetapi jadi pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum itu memang selalu tidak tepat waktu dan tidak tepat metode. Katalisator kemitraan di Provinsi Maluku. Jadi kami kegiatannya di Ambon. Jadi kami dengan Poltek Ambon, seluruh kegiatannya di Ambon. Semua stakeholder. Jadi kami kegiatannya kurang lebih ada buat FGD sekitar 4 kali. Dan itu terus mengundang kepala Bapeda Provinsi waktu masih PLT. Dengan dinas-dinas terkait di Provinsi Maluku, termasuk Dinas Pariwisata, Ketahanan Pangan, dan itu sudah berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita memetakan potensi daerah. Sekali lagi kita memetakan potensi daerah. Saya lihat ada Ibu Saleha. Ini kesian juga kami undang, tapi janjinya akan datang juga. Kita tunggu saja. Dan yang paling utama, karena acaranya ini media gathering, kami menyapa Bapak Ibu dunia industri dari Kementerian Dikti Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ibu MC, Ibu Rekan, panggilan kalian Ibu Rekan, kita santai-santai saja. Makanya saya juga berpikir kita pencinta alam, jadi biar agak santai. Yang langsung memberitahu program ke masyarakat di daerah, termasuk UMKM, teman-teman di sekitar maupun di lembaga-lembaga lain. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pasukan lokal langka cabai di Pasar Langgur kembali melonjak, capai Rp200.000 per kilogram. Harga cabai rawit di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra kembali melonjak. Pada Rabu 6 Agustus 2025, harga cabai rawit per kilo mencapai Rp200.000 per kilo, naik tajam dari harga sebelumnya Rp120.000 per kilo. Lonjakan yang sama juga terjadi pada komoditas cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 per kilo, naik dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000. Demikian juga dengan bawang merah yang melonjak naik hingga mencapai Rp70.000 per kilo. Sebelumnya dibanderol Rp40.000. Sedangkan harga bawang putih masih terbilang stabil di angka Rp50.000 per kilo. Tomat lokal dijual Rp30.000 per kilo, naik tipis dari harga sebelumnya Rp25.000. Sementara komoditas sayur yang kebanyakan diambil dari luar, misalnya kentang, masih terbilang stabil Rp30.000 per kilo. Wortel Rp40.000 per kilo, kol Rp25.000. Fenomena turunnya harga terjadi pada komoditas buncis lokal yang dipatok murah meriah Rp10.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilo.
Kakak Nona, salah satu pedagang di Pasar Langgor mengungkapkan sudah hampir setengah tahun harga cabai tak kunjung turun. Dirinya lantas mengalamatkan keluhan bagi petani lokal yang enggan menurunkan harga dan masih nyaman mematok harga tinggi. Dirinya menuturkan kadang merasa was-was jika harus menjual cabai per kilo. Khawatir tidak akan tergapai oleh konsumen hingga imbasnya merugi. Tribuners, informasi dari Maluku Tenggara tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.